Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) mencatat lonjakan penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung pada momen libur panjang akhir pekan Tahun Baru Imlek. Pada Jumat 13 Februari 2026, jumlah penumpang Wush mencapai 24.381 orang. Sementara pada Sabtu 14 Februari 2026, jumlah penumpang mencapai 25.700. Sementara hingga Minggu siang, jumlah tiket terjual sudah mencapai 11.000 lebih dan diprediksi akan mencapai 23.000 lebih hingga pemberangkatan terakhir pada malam nanti. Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% sejak Sabtu kemarin. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. KCIC memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi petugas di seluruh stasiun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, momen libur Tahun Baru Imlek 2026 banyak dimanfaatkan warga Jakarta untuk pulang ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Peningkatan volume penumpang pun terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peningkatan volume calon penumpang kereta mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak Minggu pagi. Keramaian terjadi mulai dari lobi utama stasiun, ruang tunggu hingga peron kereta. Peningkatan volume calon penumpang terjadi karena banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Imlek yang dilanjutkan libur panjang awal Ramadan dengan pulang ke kampung halaman. Selain mengisi liburan bersama keluarga, pulang kampung menjadi pilihan utama karena bisa melakukan tradisi ziarah ke makam orang tua dan sanak keluarga sebelum menunaikan ibadah puasa. Lagi mau pulang ke Malang, liburan juga sih bawa saudara-saudara. Mau ziarah juga ke tempat Bapak. Selama periode angkutan libur Imlek dan jelang Ramadan pada 13 hingga 18 Februari 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyediakan sebanyak 234.000 tiket kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.000 tiket telah ludes terjual, sedangkan 80.000 sisanya masih bisa dipesan melalui situs resmi PT KAI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Selain stasiun, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diserbu ribuan calon penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Para calon penumpang memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi tadi, ribuan penumpang padati Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Hari ini perkiraan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasanya. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di dua stasiun, yakni di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan juga turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara di Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk antisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daop 6 Yogyakarta operasikan 4 kereta api tambahan. Memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat
dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Pada Minggu pagi, kendaraan pribadi mendominasi di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin besok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih relatif normal. Sementara pemirsa, libur panjang tahun baru Imlek, lebih dari 10.000 kendaraan padati kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Urai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas, ganjil genap, dan sistem satu arah. Antrean kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor terjadi di eksit tol Ciawi. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak. Di antaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor berlakukan sistem ganjil genap secara situasional. CCTV juga terdapat beberapa kepadatan tadi pagi dalam hambatan-hambatan yang terjadi di Pasir Muncang, lalu kemudian Simpang Megamendung, lalu kemudian Lokawiratama dan Pasar Cisarua. Sementara pemirsa, momen libur tahun baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Wisatawan dari luar daerah terus padati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan jalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga padati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Kemudian pemirsa, di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan padati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja, sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin esok. Kembali ke Jakarta pemirsa, Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk mengenal beragam burung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di sini pengunjung bisa menghabiskan liburan bersama keluarga dengan melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland juga cukup unik, yakni memasuki kandang burung,
karena burung di sini dibiarkan lepas begitu saja sehingga pengunjung bisa berinteraksi langsung. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini dapat diberikan makan secara langsung dan dibantu dengan guide yang ada. Untuk harga tiket masuknya dibanderol mulai dari Rp60.000 untuk hari biasa dan Rp100.000 saat akhir pekan. Jadwal atraksi burung dimulai setiap hari pada pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sementara pemirsa, perayaan Imlek di Jakarta semakin meriah dengan hadirnya atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park. Atraksi barongsai menari atau aerial lion dance akhirnya tampil perdana di Jakarta setelah sebelumnya sukses memukau penonton di Guangxi, China dan Sydney, Australia. Sesuai namanya, atraksi ini menampilkan barongsai yang seolah terbang dan menari di atas permukaan danau dengan koreografi yang menarik. Pengunjung juga berkesempatan memberikan angpau langsung kepada penampil barongsai saat atraksi berlangsung. Atraksi barongsai menari di Danau Senayan Park berlangsung hingga 17 Februari 2026. Namun, setiap kekuatan memiliki jalannya. Pemprov DKI Jakarta menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026, salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan juga syarat akan berbagai budaya.